Kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo hingga kini masih belum selesai. Tak sedikit pihak yang beranggapan kalau kasus ini sengaja diperlambat dengan satu atau dua alasan tertentu. Meskipun begitu, kasus Verdi Sambo setidaknya sudah memasuki babak baru. Beberapa fakta terselubung sekarang terbuka lebar ke permukaan. Salah satu yang paling menarik perhatian tentu saja peninjauan ulang status Putri Chandrawati yang dulu bebas dari jeratan, namun kini bisa saja terkena hukuman penahanan. Selain fakta tersebut, terdapat fakta lainnya yang tak kalah menarik dan sudah dirangkum dalam 7 fakta terbaru kasus Verdi Sambo. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Putri akan ditahan. Selepas desakan dari masyarakat terkait status PC yang awalnya tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan lantaran memiliki bayi, keputusan tersebut akhirnya akan ditinjau ulang setelah ramainya media mengangkat dan membandingkan kasus serupa, di mana ibu-ibu yang memiliki bayi tetap dipenjara. Meskipun kuasa hukum Putri Chandrawati bernama Arman Hanis tetap mengaku akan membela mati-matian kliennya agar tidak ditahan. Kepada Detik.com dengan tegas, pengacara istri Sambo mengatakan terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP itu. Kita boleh mengajukan permohonan itu dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Menilik dari polemik tersebut, bisa saja nanti Putri Chandrawati menerima hukuman penahanan seperti sang suami Verdi Sambo. 2. Kamarudin menyerah. Dalam proses rekonstruksi kasus Brigadir J, Kamarudin yang saat itu datang ke TKP harus menerima perlakuan tidak menyenangkan. Ia diusir keluar oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi. Menurut Dirtipidum, tidak ada peraturan yang mengharuskan pihak kuasa hukum korban hadir dalam proses reka ulang. Sementara Kamarudin berpendapat, ia memiliki hak untuk ikut dalam rekonstruksi tersebut agar bisa mengawasi secara dekat jalannya rekonstruksi. Kejadian tersebut lantas membuat Kamarudin kecewa berat. Setelah peristiwa pengusiran, sosok Kamarudin tidak terlihat batang hidungnya. Kamarudin disebut sudah lelah dan ingin menyerah memperjuangkan keadilan bagi keluarga korban karena penyelesaian kasus yang berbelit-belit serta tidak transparan dan seolah disengaja oleh pihak kepolisian agar hasil akhirnya sesuai dengan skenario yang dirancang pihak tertentu. 3. Reza mendadak kaya. Di balik kematian sang kakak, Reza Huta Barat yang merupakan adik dari Brigadir J juga tak lepas dari sorotan. Dalam sebuah siaran langsung di platform TikTok, Bribda Reza Huta Barat yang tengah melantunkan sebuah lagu mampu memikat para penonton terutama kaum hawa dengan pesona wajah rupawan yang dimilikinya. Alhasil, dirinya pun langsung terkenal dan banjir komentar dari warganet. Mulai dari sebagian besar netizen yang mengaku takjub dengan wajah tampan Bribda Reza, hingga luapan duka mendalam dari netizen tentang kematian Brigadir J. Namun, kepopulerannya bukan hanya membuat namanya dibicarakan sana-sini. Bribda Reza bahkan sering mendapat gift berupa uang yang nominalnya sampai 22 juta rupiah per live di TikTok. 4. Keluarga J tersenyum. Setelah 2 bulan berlalu, satu persatu sosok di keluarga Brigadir J sudah mulai bisa merelakan kepergian Brigadir J. Samuel Huta Barat, yang merupakan ayah Brigadir J, mengaku sudah tidak terlalu memikirkan kasus tersebut. Selain penanganan kasus yang dianggapnya terkesan lamban dan tak jelas, keputusan Samuel untuk menutup mata dan telinga dari setiap pemberitaan semata-mata agar tidak teringat lagi dengan sosok mendiang anaknya. Sama seperti sang suami, Rosti Simanjuntak kini juga mulai bisa tersenyum
Kesedihan mungkin masih ada di lubuk hatinya, namun setidaknya kini dirinya sudah mulai bisa mengikhlaskan mendiang C. Bahkan, Rosti yang sempat menutup diri dari pergaulan, sekarang sudah mulai berbaur lagi bersama tetangga dan kembali melanjutkan aktivitas sebagai seorang pengajar di SDN 74 Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Hal itu tentu tidak luput dari peran anak hingga kerabatnya yang tak pernah letih memberikan dukungan serta hiburan kepada ibunda mendiang. 5. Pemberontakan dua ajudan. Beberapa waktu lalu, beredar sebuah kabar pembelotan yang dilakukan Bribka RR. Menurut pengacaranya, Erman Umar, Bribka RR sudah berani dan sudah memberikan keterangan sesuai kejadian yang sebenarnya. Bribka RR mengikuti jejak Baradae yang sebelumnya buka suara tentang tabir penyebab dan kronologis sesungguhnya. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar bagi keluarga mendiang C. Keputusan kedua ajudan Ferdy Sambo tersebut bisa menjadi titik terang ke depannya. Kasus yang sulit untuk dibongkar ini bukan tidak mungkin akan bisa diungkap jikalau banyak pihak yang berani berpendapat dan tidak menutup mata terhadap kebenaran yang ada. 6. Brigadir FF dihukum. Menurut catatan yang beredar, hampir ratusan personel Polri terlibat kasus Ferdy Sambo. Mulai dari polisi di tingkatan terbawah hingga polisi dengan pangkat perwira tinggi. Salah satunya Brigadir FF yang baru-baru ini terlibat dalam lingkaran kasus karena dianggap tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Akibat kesalahannya, Brigadir Frilian Fitri Rosadi atau yang lebih dikenal Brigadir FF harus menerima sanksi dari Polri berupa demosi selama 2 tahun. Selain sanksi tersebut, dalam sidang kode etik yang digelar pada Selasa 13 September 2022 sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, Brigadir FF juga diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan. 7. Pengawasan kepolisian. Kasus Ferdy Sambo bukan hanya berdampak bagi beberapa pihak saja, tapi juga berdampak besar bagi institusi Polri. Beberapa hari yang lalu, Komnas HAM merekomendasikan agar dilakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Menurut Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, pihaknya tidak hanya menjadikan kasus Ferdy Sambo sebagai acuan, tapi juga menyertakan aduan-aduan dalam kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap kepolisian demi mencegah tindakan kekerasan, penganiayaan, dan sebagainya. Dengan adanya rencana tersebut, bisa menjadi gerbang awal dalam mengatur tingkah dan perilaku para anggota Polri, serta mencegah terjadinya kasus-kasus Ferdy Sambo lainnya di masa mendatang. Terlepas dari fakta-fakta di atas, sekali lagi kita berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan transparan. Karena bisa tidaknya kasus ini diungkap menjadi pertaruhan nama baik institusi Polri di mata masyarakat. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.